welcome to Titik Balik. Hari ini kita akan membahas investasi. Investasi itu seperti menanam benih untuk masa depan. Kamu menanam sesuatu hari ini, berharap akan tumbuh dan memberikan hasil lebih banyak di kemudian hari. Ada banyak cara untuk menginvestasikan uangmu. Dua pilihan populer adalah saham dan mata uang kripto. Saham dan mata uang kripto itu berbeda. Keduanya memiliki tingkat risiko yang berbeda. Mereka juga memiliki potensi keuntungan yang berbeda. Memahami perbedaan ini sangat penting agar kamu dapat membuat pilihan cerdas untuk tujuan keuanganmu. Video ini akan memandu kamu memahami dasar-dasar saham dan mata uang kripto. Kita akan menjelajahi perbedaan, potensi keuntungan, dan risikonya. Pengetahuan ini akan memberdayakan kamu untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Bayangkan sebuah kue yang besar dan lezat. Kue ini mewakili sebuah perusahaan. Ketika kamu membeli saham di perusahaan itu, kamu membeli sepotong kue tersebut. Kamu menjadi salah satu pemiliknya. Saham mewakili bagian kepemilikan dalam perusahaan terbuka. Perusahaan-perusahaan ini telah mendaftarkan saham mereka di Bursa Efek. Contohnya termasuk Bursa Efek New York atau Nasdaq. Sebagai pemegang saham, kamu berpartisipasi dalam pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan. Jika perusahaan untung, nilai sahammu biasanya naik. Kamu bahkan mungkin menerima dividen. Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Namun, jika perusahaan tidak berkinerja baik, nilai sahammu mungkin turun. Inilah risiko yang kamu ambil sebagai investor. Mata uang kripto adalah jenis uang baru. Mereka hanya ada di dunia digital. Anggap saja seperti emas digital. Mata uang kripto menggunakan kriptografi untuk keamanan. Kriptografi seperti kode rahasia. Ini melindungi transaksi dan membuatnya sangat aman. Bitcoin adalah mata uang kripto pertama. Muncul pada tahun 2009. Sejak itu, ribuan mata uang kripto lainnya telah dibuat. Masing-masing memiliki fitur dan tujuan yang unik. Tidak seperti mata uang tradisional, mata uang kripto terdesentralisasi. Artinya, tidak ada satu lembaga pun, seperti bank sentral, yang mengendalikannya. Transaksi terjadi langsung antar pengguna pada jaringan aman yang disebut blockchain. Meskipun keduanya merupakan pilihan investasi, saham dan mata uang kripto memiliki perbedaan yang signifikan. Aset dasar saham mewakili kepemilikan dalam perusahaan. Mata uang kripto adalah mata uang digital. Nilainya berasal dari teknologi dasar dan permintaan pasar. Regulasi pasar saham diatur secara ketat oleh badan pemerintah. Badan-badan ini melindungi investor dan memastikan keadilan pasar. Pasar mata uang kripto memiliki regulasi yang terbatas. Hal ini membuat mereka lebih fluktuatif tetapi juga berpotensi lebih inovatif. Volatilitas harga saham berfluktuasi, tetapi umumnya tidak sedramatis mata uang kripto. Harga mata uang kripto dapat berayun liar dalam waktu singkat. Volatilitas ini membuat mata uang kripto berpotensi lebih menguntungkan tetapi juga lebih berisiko. Sejarah dan rekam jejak pasar saham memiliki sejarah yang panjang, menyediakan data yang substansial untuk dianalisis. Mata uang kripto adalah kelas aset yang relatif baru. Rekam jejaknya yang lebih pendek membuatnya lebih sulit untuk memprediksi tren jangka panjang. Baik saham maupun mata uang kripto menawarkan potensi keuntungan dan membawa risiko yang melekat. Saham, keuntungannya termasuk potensi pertumbuhan jangka panjang, pendapatan dividen, dan volatilitas yang umumnya lebih rendah dibandingkan dengan mata uang kripto. Namun, risikonya meliputi volatilitas pasar, risiko khusus perusahaan, dan kemerosotan ekonomi yang dapat berdampak negatif pada nilai saham. Mata uang kripto, keuntungannya di sini termasuk potensi pengembalian yang tinggi, aksesibilitas 24/7 dan sifat terdesentralisasi yang dapat menawarkan perlindungan dari inflasi. Di sisi lain, risikonya cukup signifikan, dengan volatilitas yang ekstrem, ketidakpastian regulasi, dan risiko keamanan seperti peretasan dan penipuan. Mari kita lihat contoh nyata untuk memahami potensi keuntungan dan kerugian. Saham berinvestasi di perusahaan teknologi mapan seperti Apple atau Google telah menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang. Namun, penting untuk diingat bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Mata uang kripto menunjukkan potensi keuntungan yang sangat besar dan kerugian yang besar. Investor awal melihat keuntungan yang luar biasa. Namun, penurunan harga tertinggi menyoroti volatilitas pasar.
Memilih strategi investasi yang tepat bergantung pada keadaan pribadimu. Jika kamu lebih suka menghindari risiko, saham mungkin lebih cocok. Jika kamu nyaman dengan risiko yang lebih tinggi untuk potensi keuntungan yang lebih tinggi, pertimbangkan mata uang kripto, tetapi dengan hati-hati. Apakah kamu berinvestasi untuk pertumbuhan jangka panjang, keuntungan jangka pendek, atau sesuatu yang lain? Tujuanmu akan memengaruhi pilihan investasimu. Saham dan mata uang kripto menawarkan peluang investasi yang berbeda. Pertimbangkan dengan cermat toleransi risiko, tujuan keuangan, dan lakukan riset menyeluruh. Diversifikasi dan pembelajaran berkelanjutan sangat penting untuk kesuksesan investasi jangka panjang. Ingatlah untuk berkonsultasi dengan penasihat keuangan yang berkualifikasi untuk panduan yang dipersonalisasi. Dengan membuat keputusan yang tepat, kamu dapat menavigasi dunia investasi yang menarik dan berupaya untuk mengamankan masa depan keuanganmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.